Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih berada di playlist sistem basis data. Dan di video kali ini kita akan membahas atau kita akan membuat view untuk tabel pengembalian. Jadi kenapa kok view di tabel pengembalian? Saya buat videonya terpisah dengan view di tabel peminjaman karena di view tabel pengembalian ini ada sedikit perbedaan untuk membuat view-nya dibandingkan dengan kita membuat view di tabel peminjaman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja tutorialnya. Oke, jadi buat teman-teman silahkan dibuka examnya, kemudian hidupkan MySQL-nya. Kalau udah silahkan buka software SQL Yoke di mana kita mengolah sistem basis data kita. Oke, jadi di sini kita sudah membuat database perpustakaan. Jadi kalau kita review di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat view penjualan. Jadi kalau kita panggil ya, misalnya select from view peminjaman. Oh, maaf, view peminjaman. View peminjaman. Hasilnya seperti ini. Ini adalah view yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kalau kita buka ada view-nya tuh. Ya. Oke. Jadi, ini kalau kita buka di view pengembalian, hasilnya masih seperti ini. Ya, jadi masih berupa ID. Jadi, nanti asumsinya view yang akan kita buat itu dia ngambil dari peminjaman. ID peminjaman 6. Oke, misalnya. Jadi, dia akan ngambil ID peminjaman 6 di mana harusnya dia menampilkan judul bukunya kalkulus gitu ya, informasinya. Kemudian peminjamnya siapa, gitu. Kemudian nanti karyawan yang melayani saat peminjaman siapa, dan ditambah lagi karyawan yang melayani kita untuk pengembalian siapa, dan jumlah pengembaliannya berapa, gitu. Jadi asumsinya kita ngambil di tabel pengembalian sekaligus kita includein data-data ini, data seperti buku, data seperti peminjam, data seperti karyawan. Jadi, kita langsung manggil si peminjaman dan include data itu semua. Dan kalau kita lihat di sini, di view peminjaman kita lupa satu field ya. Kita lupa satu field yaitu field jumlah peminjaman. Jadi kita akan alter dulu. Alter view peminjaman. Jadi kita tambahin lagi misalnya di sini ya. TBL peminjaman terus aktif sebelum sini aja deh. Sebelum status aktif di TBL peminjaman. Kita akan panggil JML peminjaman. Jadi ini berarti as JML peminjaman. Ini ya. Ini kalau kita run atau kita execute. Oke, berhasil. Ini di-update. Jadi sekarang kalau kita panggil, ini kita no aja. Sekarang kalau kita panggil view-nya, sekarang harusnya ada. Oke, ini ya. Sip. Kalau udah, ini saya lupa close nih. Kita akan membuat view di TBL pengembalian. Jadi datanya masih seperti ini. Untuk membuat view-nya kita perlu query builder lagi ya. Jadi ya kalau kita nulis query sendiri kayaknya lama, jadi kita perlu query builder. Jadi silahkan dibuka query buildernya. Oke. Kemudian kita perlu TBL pengembalian. Seret aja ke sini. Kemudian TBL pengembalian dia ngambil ID peminjaman. Berarti kita juga perlu TBL peminjaman. Gini. Oke. Kemudian setelah dia ngambil ID peminjaman, nah, ID peminjaman ini atau TBL peminjaman include buku, peminjam, dan karyawan. Gitu. Jadi, sekarang gini-gini. Kita tarik TBL buku dulu ya. TBL buku. Gini. Udah TBL buku, apalagi? Peminjam. Tarik ke sini. Seperti ini. Gak apa-apa lah ya. Ini agak tembus ke belakang gitu, gak apa-apa. Kemudian ID karyawan. Berarti kita perlu tabel karyawan. Begini. Sinilah. Gini-gini. Oke ya. Field yang pertama kita butuh ID pengembalian. Jadi kita bisa seret aja ke sini. Ke field yang paling awal.
Oke, kalau udah ID peminjaman. Oke, kalau udah berarti ID peminjaman kita perlu buku ya. Jadi untuk tabel pengembalian atau view pengembalian itu kita perlu buku apa yang dikembalikan gitu. Jadi kita perlu ID buku. Ini ID buku sudah include tabel buku. Jadi kita bisa ngambil judul bukunya gitu. Judul buku. Ini ya. Kita perlu pengarang penerbit enggak dan lain sebagainya, enggak usah lah ya. Judul buku aja cukup. Kemudian ID peminjam. Peminjamnya berarti kita perlu nama peminjam dan level peminjam. Nah ini kalau teman-teman butuh status aktif buat ngefilter kayak di video sebelumnya, itu terserah teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh intinya aja. Itu level peminjam, kemudian apalagi? ID karyawan. ID karyawan yang melayani saat peminjaman. Ya, belum ke pengembalian. ID karyawan di peminjaman. Kemudian kita perlu nama karyawannya juga ya. Jadi kita bisa ambil dari sini. Ini. Oke. Kalau udah, nah ini ada ID karyawan lagi nih. Oke, ID karyawan yang melayani kita saat pengembalian buku. Jadi ini kita seret yang dari TBL pengembalian. Dan kita juga bisa include-kan nama karyawannya dari TBL karyawan. Kenapa? Karena sudah direlasikan. Gitu ya teman-teman ya. Kita bisa include-kan di sini. Oke, kemudian jumlah pengembaliannya. Gitu. Oke, kalau udah apa? Kalau udah, kita kopas aja kodenya atau query-nya nih. Semua ya. Kita bisa Ctrl A, Ctrl C. Kita cobain di query dulu biar kita nggak salah nanti kalau kita implementasi ke view-nya gitu ya. Kalau udah kita run, hasilnya kosong. Padahal ada tuh sebenarnya TBL pengembalian. Tapi kosong ya hasilnya ya. Oke, kita akalin query-nya. Jadi query builder itu nggak selamanya bener ya. Nah ini kita hilangin dari sini sebelum n sampai sebelum titik koma di sini. Oke. Dah, kalau sudah di run lagi coba. Nah, muncul tuh datanya. Tapi ada problem teman-teman. Problemnya di mana? Problemnya di sini. Coba teman-teman lihat di sini. ID karyawan 8 Angga. Tapi di sini ID karyawan 7 Angga juga. Nah, jadi korup nih di sini. Bukan korup sih, cuma kita salah berlogika aja. Ntar kita benerin. Nah, sekarang gini, yang perlu kita benerin pertama ini ya, kalau kita lihat yang paling awal itu kan masalahnya kita hanya di ID karyawan, nama karyawan, ID karyawan, nama karyawan. Udah ini aja sebenarnya masalah kita. Sekarang gini, kita lihat di ID karyawan pertama. Ini ngacunya ke TBL peminjaman. Berarti biar nama fieldnya nggak sama, kita customisasi nama kolomnya atau nama fieldnya. Misalnya, kita customisasi gini. Ini apa? ID karyawan ya. Berarti ID karyawan peminjaman. Di bawahnya berarti nama karyawan peminjaman. Ini. Oke. Kemudian di bawahnya ini untuk ID karyawan pengembalian. Ya, jadi kita as lagi as ID karyawan pengembalian. Gini. Di bawahnya berarti as nama karyawan pengembalian. Gini. Ini kalau kita run, kita lihat hasilnya. Nah, ID karyawan peminjaman 8 Angga. ID karyawan pengembalian 7 Angga juga. Kalau kita lihat sebenarnya, misalnya kita ke TBL pengembalian ya. ID karyawan 7 yang ngembaliin. Bener nggak? Yang mengembalikan 7. Oke, ID karyawan yang untuk pengembaliannya 7. Bener. Oke, sekarang peminjaman. Peminjamannya 8. Bener 8? Bener. Tapi masalahnya, Angga ini itu ID karyawan 7 apa 8? Kita lihat. Kita lihat di karyawan ya, TBL karyawan. Nah, 7 itu Angga, 8 itu Budi. 8 itu siapa tadi? Budi.
Ini harusnya Budi nih. Karyawan yang melayani saat peminjaman. Nah, kemudian 7 itu bener Angga. Tuh. Ya, jadi salah kita di sini. Kita akan benerin. Cara ngebenerinnya gini. Lihat teman-teman di sini. Di inner join. Jadi, yang digabungin tabelnya itu ini. Kan tabel karyawan ya. Ini tabel karyawan. Yang digabungin di tabel karyawan itu TBL pengembalian. Oke. Dia ngambil ID karyawan, TBL pengembalian disesuaikan dengan TBL karyawan, ID karyawan. Gitu. Jadi asumsinya gini. ID karyawan di pengembalian berapa? Kita lihat. 7. Oke, 7. Disesuaikan dengan ID karyawan di TBL karyawan. Sekarang kita lihat di tabel karyawan. 7 Angga. Oke, jadi bener aja. Kalau di sini nama karyawan dua-duanya Angga. Karena dia ngambil di pengembalian. Ya, di pengembalian ID karyawannya 7. Ya udah Angga semuanya. Yang 8 ini bodo amat gitu. Karena yang 8 ini ngambil ID karyawan dari TBL peminjaman. Oke, kita akan benerin. Cara ngebenerinnya gini. Kita lihat di sini duluan peminjaman daripada pengembalian. Oke, ingat-ingat ya. Duluan peminjaman daripada pengembalian. Nah, kita bisa buat di sini berarti ini ya, yang inner join, tabel karyawan, pengembalian ya, yang sudah di matching tadi, itu kita bisa copy aja. Kita copy. Oke. Taruh di sini, di atasnya. Kita paste di sini. Nah, jadi gini. Gini. Tapi kita perlu peminjaman. Bukan pengembalian ya. Nah, gitu. Ini kalau kita run. Nah, error. Ya. Errornya coba dibaca. Error code-nya 1066. Artinya not unique table atau alias TBL karyawan. Artinya apa? Gini. Artinya kita itu inner join atau kita menggabungkan tabel ke TBL karyawan. Tapi duplikat gitu. Duplikatnya gimana? Duplikatnya gini. Tabel karyawan 1. Kita pakai untuk ID karyawan di peminjaman dan ID karyawan di pengembalian. Artinya duplikat. Nggak boleh satu tabel digunakan untuk 2 tabel gitu. Oke, saya ulangi. Nggak boleh satu tabel digunakan untuk join table 2 tabel gitu. Paham nggak? Jadi kita kan perlu tabel karyawan untuk ngambil ID karyawan di peminjaman dan pengembalian. Nah, ini nggak boleh. Jadi dia bilang not unique table atau alias. Nah, kita perlu alias atau nama lain atau nama panggilan lah gitu. Artinya gimana? Artinya gini. Ini kan kita sama-sama ngambil TBL karyawan. Nggak boleh tuh sama-sama manggil tabel yang sama. Maka kita perlu alias atau nama panggilan atau nama lain dari tabel tersebut gitu. Nah, kita bisa buat alias atau nama panggilannya itu gitu di sini. Jadi misalnya teman-teman bisa aja kasih nama aliasnya di pengembalian atau di peminjaman. Terserah teman-teman. Saya di sini di peminjaman aja. Jadi gini. Dia manggil atau inner join, dia ngajak gabung gitu ya, ngajak gabung tabel karyawan di database perpustakaan. Supaya nggak duplikat manggilnya, kita bisa rename nama tabel karyawannya. Misalnya, kita ask gitu. Nama lainnya misalnya TBL karyawan peminjaman. Jadi gini, analogi enaknya gini. Misalnya nih, nama saya itu aslinya Yunus Febriansyah. Nama aslinya TBL karyawan. Nah, bisa juga dipanggil Yunus. Bisa juga dipanggil TBL karyawan peminjaman.
Gitu. Jadi misalnya nih ada 2 orang yang manggil Yunus gitu kan. Nah, itu bingung nih, saya mau kemana? Mau ke orang A atau orang B? Nah, tapi ketika yang satu manggil Yunus, yang satu misalnya manggil Yunus Febriansyah, kan beda ya? Nah, maka bisa digunakan gitu. Gampangnya ngomong gitu aja. Nah, ini kalau kita run, error lagi. Oke, katanya apa nih? Tidak mengetahui kolom TBL karyawan, ID karyawan. Nah, ini error lagi nih. Tidak mengetahui TBL karyawan, ID karyawan. Kita kan buat alias namanya untuk yang TBL karyawan di peminjaman. Gitu ya, berarti untuk yang peminjaman ini dua-duanya nih. Itu di sini berarti bukan TBL karyawan. Tapi apa? Alias yang kita buat tadi. TBL karyawan peminjaman. Ini berarti. Nih. Gitu. Ini kalau kita run lagi, error lagi. Ya, kita benerin error terus. Sama aja, tidak mengetahui TBL karyawan, ID karyawan. Ini nggak ada line keberapa gitu ya. Coba kita scroll di bawah deh. Nah ini nih. Kita kan sudah membuat nama TBL karyawan menjadi TBL karyawan peminjaman. Oke. Nah sekarang berarti ini kita cocokinnya bukan TBL karyawan. Tapi TBL karyawan peminjaman. Itu. Ini kalau kita run. Oke, sip ya. Jadi gini, kalau kita baca. Sekarang yang ini aja yang penting. Berarti ID karyawan peminjaman 8, Budi yang layanin. ID karyawan 7, Angga yang layanin. Bener nggak? Coba ya dicek ya. 8 Budi, 7 Angga. 7 Angga. Bener ya teman-teman ya. Kalau sudah benar seperti ini, kita bisa kopas aja kodenya. Ya, mudah-mudahan teman-teman nih paham nih dengan analogi-analogi atau dengan kustomisasi query yang sudah kita laksanakan tadi ya. Mudah-mudahan sih paham gitu. Ini kita Ctrl A, copy. Ini query builder, kalau udah nggak butuh silahkan di close aja nggak apa-apa. Ini ya. Kalau sudah di copy berarti kita create view lagi. Di kanan di view-nya, create view. Namain view-nya misalnya view pengembalian. Ini ya, create. Yang from kita hapus. Enter aja supaya luas. Paste di sini. Kode yang sudah kita copy di sini atau query yang sudah kita copy dari query ini. Ya. Kita paste di sini tadi. Kita untuk ganti select-nya tadi ya. Ini berarti sudah ada titik koma, yang ini nggak perlu. Ini. Oke. Ini kalau kita run atau execute. Oke, sukses ya. Sekarang kalau kita panggil si view-nya pengembalian ini, oh select from, lupa. Oke, sip. Bener ya teman-teman ya. Atau kita tambahin pengembalian baru deh, ya. Misalnya kita mau ngembaliin ini deh, nggak tahu tuh apa ya. ID karyawan yang melayani saat pengembalian. Ya, misalnya Sandi, ini tadi Sandi yang 4 ya. Oke, sip. Jumlah pengembalian 2 deh. Atau 1 deh. Status aktifnya 1. Tab. Kita coba panggil lagi nih. Tuh, bener ya. Sip ya. Oke. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham nih. Ya, teman-teman ya. Jadi itu dulu untuk video kali ini, saya rasa cukup. Mudah-mudahan teman-teman bisa, mudah-mudahan teman-teman paham, dan mudah-mudahan informasi yang saya berikan membantu teman-teman dalam membuat view dan dalam ngacak-ngacak query-nya. Ya teman-teman ya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Yunus Febriansyah pamit dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.